Kita coba ya, ini 24 dengan 36. Ya. Bagaimana mencari GCD-nya ini secara cepat? Ya, kita cuman mengambil library-nya GCD ya. Ini, koma, ini 36. Ya, seperti itu. Gampang ya. Kemudian kalau misalkan di Python kita mau juga coba ya. Misalkan ini stuck di sini, kita coba di Python, kalian bisa buka collab ya. Jadi bisa kalian collab Google ya, Google seperti ini. Nah, nanti kalian masuk ke akun Google kalian dulu supaya bisa mendapatkan atau menjalankan ini ya, collab ya, Python di collab. Google Colab ini itu menyediakan fitur atau IDE Python, new notebook ya. Kalau kalian sudah masuk di situ, ya di sini. Nah, kalau kalian sudah bisa masuk, maka di sini ada fitur-fiturnya kode dengan teks kode ini untuk menuliskan. Kemudian ini itu menjalankan kode ya, dan seterusnya. Nah, kita coba nanti ya, bagaimana kita menggunakan ini GCD dulu ya. Misalkan di Python ini kita mau menuliskan fungsi dari GCD itu sendiri. Dari sini itu kita lihat apakah dia punya pseudocode ya. Kita lihat dulu apakah dia punya pseudocode atau enggak nih. Atau enggak ada ya. Oke. Intinya itu kan kalau GCD sendiri ya, intinya itu dia mendapatkan atau mau mendapatkan modulus di situ ya. Sini bagian sininya itu modulus ya. Jadi ini adalah angka pertama dan ini adalah modulus dari angka pertama modulus ke angka kedua di sini ya. Bagian sininya. Jadi bagaimana bentukannya ya, kita lihat seperti ini. Berbeda dengan Golang, ya, Python ini itu dia lebih simple lagi ya. Lebih simple. Kalau menuliskan sebuah function itu kita gunakan def ya. Def misalkan program GCD ya. GCD ya. Karena ini fungsi, pasti harus mempunyai parameter di situ ya. Beda dengan Golang ya, kita menentukan tipe data parameternya apa aja. Nah, ini enggak, langsung aja. Kalau Python itu langsung aja, misalkan A, B. Kemudian ketika ya, misalkan nilai B-nya ini 0, selesai kan? Berarti grade-nya atau FPB-nya itu adalah A. Ketika nilai B-nya ini itu sama dengan 0, maka program ini keluarannya adalah nilai A. Oke. Kita coba di sini, jika B sama dengan 0, ya, maka return atau kembalikan nilai A. Kemudian, ya di sini karena dia misalkan
nilainya 0, maka dia terbuka. Bagaimana kalau A dan B itu ada nilainya lebih besar daripada 0 ya? Maka kita gunakan di sini percabangan else ya. Else, kalau dia ada nilainya B ya, A dan B itu lebih besar daripada 0, maka kita kembalikan nilainya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebentar. Jadi ini ya, program ini atau fungsi ini yang kita buat adalah fungsi rekursif ya. Dia akan panggil dirinya sendiri karena kita tahu kan yang ini ya, contohnya bahwa ini berulang terus ya. Ini rekursif ya. Dia panggil hasilnya, kemudian dia bagi dengan 2, panggil lagi hasilnya, bagi 2, gitu terus ya. Maka kita panggil lagi dia atau nama fungsinya program GCD ya. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan di sini B ya, koma mod ya. B, mod A mod B. Seperti itu ya. Jadi ini kita jalankan. Setelah kita buat, kita jalankan. Nanti kita coba. Kita jalankan. Oh, sorry. Di sini ada titik 2 ya, sorry. Nah, oke. Kalau seperti ini berarti fungsi kita yang kita buat ini adalah sudah beres ya, sudah oke. Jadi kita bisa coba nih. Misalkan tadi yang ini ya, ini 24, GCD atau FPB dari 2436 ya, kita bisa tuliskan print ya, cetak ya, hasil dari program ya, proc ya, GCD berapa tadi? 2436. 24,36. Kita print hasilnya sama ya, 12 ya. Cocok. Itu ya. Itu. Bagaimana dengan misalkan ya, kita kembali lagi ya sini. Kita kembali, ini GCD-nya gampang ya. Kita bisa coba nih 17 dengan 22. Ya. Kalau mau baris baru, kode plus kode, ya kita ambil lagi print atau kita copy aja nih ya. Ini. Oke, kemudian di sini adalah 17 dengan 22. Benar atau enggak? 1 ya. Oke, sama. Seperti itu. Ini untuk GCD ya. Ini untuk GCD. Ya, seperti itu. Nah, cara kerjanya itu kan seperti ini ya. Jadi dia basisnya sebenarnya bilangan prima nih. Yang pangkatnya itu adalah minimum antara ini dan ini. Minimum antara ini dan ini. Gitu ya. Ini misalkan di sini 120,500 nih. Gampang aja nih, ya. Ya. Kemudian apabila A dan B ini keduanya bilangan bulat tidak nol, artinya bukan bilangan nol di sini ya, maka tetap digunakan seperti ini. Sama. Ini perulangan lagi ya. Ya, ini ya. Jadi intinya dia adalah faktorisasi dari bilangan prima ya. 36, maka dari 36 ini ada
ada faktorisasinya 2, 3, 5, ya seperti itu. Atau 7, atau ya. Nah, kalau kita mau sematkan atau kita mau tempatkan 7 di sini, berarti 7 pangkat 0, gitu ya. Ini juga sudah sepasang-sepasang, nggak ada masalah, ya. Kemudian, apa lagi ya? Oke, sekarang ya kalau kita sudah mengetahui ini, ya timbul masalah nih ya. Ketika ini yang ditanya, ya, ketika ini yang ditanya, ketika ini yang ditanya, ya, ini soalnya dengan gampangnya kita bisa mendapatkan 12 ini ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ketika bentar ya, saya cari dulu soal. Ketika ditanyakan ya ada soal ini ya, misalkan ya, misalkan di sini soalnya ya, ini kisi-kisi aja ya, saya kasih carilah GCD dari carilah nilai A dan B yang merupakan bilangan bulat positif dari GCD A, B sama dengan misalkan di sini misalkan 36. Nilai A, B dalam range ya, dalam jangkauan range antara 1 kecil atau sama dengan A, B kecil atau sama dengan, bukan sama dengan ya, sorry. Ya, bisa sama dengan 36. Ini ya, 36. Nah, kira-kira bagaimana nih? Kalau ini kita bisa menggunakan seperti ini ya. Berdasarkan teori tadi ya. Dan ya inilah ya. Nah, kalau ini bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A dan B? Nah, nilai A dan ini tentunya itu masuk dalam range antara 1 sampai 36 nih. Berapa kira-kira nilai A dan B? Ada yang bisa jawab? Ini soalnya ya. Ini soal kisi-kisi ya. Carilah nilai A dan B yang merupakan bilangan bulat positif dari GCD A, B sama dengan 36. Nilai A dan B ini itu terdapat dalam jangkauan antara 1 sampai 36. Kira-kira bagaimana solusinya?
Gimana kira-kira solusinya? Oke, sebentar. Ini ada keliru ya. Ini saya tandain dulu ya. Sebelum kita masuk menjawab soal ini, kita masuk dulu LCM dulu ya, LCM atau KPK ya. Kalau KPK itu sendiri kan kelipatan ya. Misalkan eh, ya, saya cari dulu adakah di sini soalnya. Kita masuk LCM dulu baru jawab apa, baru lihat kisi-kisinya ya. Misalkan sini ya. Oke. Eh, kita tahu LCM itu adalah dia, kalau LCM sendiri kan dia menggunakan, kalau LCM sendiri itu kita menggunakan teorema ini ya. Nah, ini ya, LCM A, B ya, itu sama dengan P1 max ya, max A1, B1 ya, dan seterusnya nih. Jadi ini dibandingkan antara dua ini, A1 pangkat A pangkat A subscribe-nya berapa ya, sampai banyak nih ya. Itu dikali dengan selanjutnya apa, bilangan prima ini ya. P ini adalah prima ya. P1, P2 dan P3. Nah, ini sebentar ini kita jawab. Nah, kita masuk di sini dulu ya. Kita masuk di sini. LCM itu sendiri ya, untuk menghitung misalkan LCM 36, ini kita nanti sekalian aja kita lihat itu. Misalkan di sini contoh, carilah LCM ya, sebentar, sebentar. Ya, misalkan ini aja ya. Sini enggak? Oke, ini aja 36 ya. LCM 36,45 nih. Berapa? Ya, carilah LCM, nilai LCM atau KPK dari 36 dan 45. Solusinya ya, misalkan di sini adalah kalau 36 itu adalah faktorisasinya 2 berapa nih kira-kira? 2 pangkat 3 ya, dikali dengan apa nih? Berapa kira-kira? 36 nih. 4 kali 9 ya. 4 kali 9 kan? 36 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya kan? 4 kali 9. Kemudian 45 ini adalah kira-kira berapa nih ya?
3 kali ya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 ya. 9 kali 5 kan 45 ya. Oke. Yang kita ambil adalah kalau LCM itu adalah maksimum ya di sini. Berarti dia faktorisasinya adalah berapa nih? Maksimum berarti ini 2 pangkat 0, kemudian ini 5 pangkat 0. Ya, maksimumnya adalah 3 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali apa nih? 5 ya. 5 pangkat 1. Berarti berapa tuh ya? Ini hasilnya 180 ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 180 ya. Seperti itu. LCM itu adalah seperti ini. Dia cari maksimumnya. 2 dengan 0, ya maksimumnya adalah 2. 2 dengan 2, 2 ya. 0 dengan 1 maksimumnya adalah 1. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Ya, ini untuk LCM ya. Bisa juga kalian ya, tapi itu lama ya, 36 ya, 36, 92, berapa nih? 102 ya, sorry. 102, kemudian tambah ini lagi. Bukan 102 ya. Berapa nih? 72, sorry. 72, kemudian tambah 36, 108 ya, dan seterusnya. Itu nanti disamakan dengan 45 ya, 90, kemudian 100 berapa nih ya? 135 dan seterusnya. Yang mana yang didapat persamaan. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Ini metode LCM. Ya. Ini metode LCM. Sekarang yang intinya seperti ini ya, itu intinya seperti ini. Nah sekarang ini saya ubah ya, bukan GCD. Ini susah kalau GCD itu. Ya, ada ya, dan naik. Yang jadi masalah di sini adalah kita mau ketahui LCM-nya ya, kan GCD LCM dari ini, bukan GCD ya, LCM. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya, misalkan ya, LCM sama A, B sama dengan M. Ya. Nah, bagaimana kita mencari A, B ini menggunakan ini, M ini. Kita ketahui M dibagi A ya, sama dengan M habis membagi B, ya kan? Ini hukumnya ya. Jadi M harus habis dibagi A ya, dan M harus habis dibagi B. Nah, bagaimana mencari ini? Nilai A, B di LCM A, B itu sama dengan 36. Kira-kira bagaimana? Sebelum kita masuk ke sini, kita bisa menggunakan ini juga ya. Sorry. Kita bisa menggunakan Excel juga ya di sini.
Kalau kita mau menggunakan Excel itu ya sini aja LCM ya. LCM tidak bisa menggunakan LCM ya, antara ini koma ini ya dapat 72 ya. LCM-nya adalah 72 untuk 24,36. Yang jadi masalah ketika kita bisa juga menggunakan ini ya. Baik, saya tuntaskan aja dengan pemrogramannya. Kita gunakan ini ya. Ya, ini GCD. GCD untuk menghitung LCM sini ya. Jadi GCD ini ada teorinya di sini kalau nggak salah ya. Mana LCM itu berhubungan dengan GCD. Oh ini ya, ya. Ini ya. Ini pseudocode-nya untuk GCD tadi ya. Ini GCD tadi, kemudian LCM-nya kita lihat. Kita lihat dulu LCM itu ada nggak ya? Apakah ada? Oke, nggak ada ya. Jadi kita buat satu lagi ya untuk di sini itu menggunakan LCM, fungsi LCM. Kita mau menuliskan fungsi LCM, program prog LCM. Misalkan parameternya A, B. Oke. Di sini karena ini sudah ada ya, sudah ada rumusnya itu kan sebenarnya untuk mencari LCM itu seperti ini ya. Jadi coba kalian buka di buku-buku seperti Rosen ya. Rumusnya itu adalah untuk LCM, untuk mencari LCM A, B ya, itu sama dengan A kali B dibagi dengan GCD A, B. Ya. Untuk mencari LCM ini adalah sama dengan A kali B ya, A kali B kayaknya ada di sini. Nah, LCM dulu. Oh ini ya, ini ya. LCM ini yang kita pakai ya, teorem yang penting. Ya. Hapus saja. Kemudian ini kita pakai nih ya. LCM A, B ya sama dengan ini ke bawah ya. Jadi LCM ini sama dengan A kali B, A vektor B bagi dengan GCD A, ini rumusnya. Bagaimana buat fungsinya? Ini kita pakai untuk buat fungsi LCM ya. Nah, kita lanjut tadi karena GCD-nya sudah ada ya, fungsi GCD-nya sudah ada, maka kita cuma buat LCM-nya aja sih. LCM ya.
return ya. Tadi rumusnya A kali B dibagi dengan ya pembaginya itu deh pembagi atau divide-nya itu seperti ini bentuknya. Prof, kita panggil ini ya, kita panggil ini G, C, D. A, koma, dan nih kita running aja. Nah, kita coba nih yang tadi rumus apa LCM, carilah LCM 36,45. Kita coba masukkan print 36,45. Program ya LCM. Ya, apakah sama hasilnya sama ya, 180 ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi di kisi-kisi soal ya. Ini adalah programnya untuk GCD, ini adalah programnya untuk LCM ya. Balik ke kisi-kisi soal tadi ya. Carilah nilai A dan B yang merupakan bilangan bulat positif dari LCM A, B sama dengan 36. Bagaimana cara menjawabnya ini? Setelah kita mengetahui rumus GCD-nya tadi berapa, begini, kemudian ini LCM ya, yang GCD-nya tadi ya seperti ini ya, dan LCM-nya itu seperti ini ya. Kira-kira bagaimana nih? LCM-nya jadi tidak usah GCD, LCM saja. Kira-kira bagaimana nih? Ada yang punya ide untuk menjawab soal ini? Jadi kalian bisa menggunakan program tadi, ya ini. Kalian bisa menggunakan program ini, dan juga kalian bisa menggunakan Excel dalam menjawab soal yang ini. Itu aja intisarinya.
Gimana? Ada yang bisa menjawab ini? Mat Uzaki mungkin? Atau siapa yang kemarin bisa jawab itu ya? Graf itu ya? Gimana cara menjawabnya nih? Secara cepat gitu. Mana? Apakah masih ada di sana? Apakah masih ada orang di sana? Halo? Gimana nih? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Dengan menggunakan peralatan yang kita buat tadi ini ya. Ini kan sudah ada ya. Ini eh, ini juga bisa ya. Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Cepat, secara cepat gitu. Halo, ada ke orang di situ? Dari tadi saya bicara nih ya. Mana caranya? Kita sudah punya ini ya, fungsi. Ya. Kita sudah punya juga ICD dengan LCM nih. Kita juga bisa menggunakan Excel untuk mencari jawaban ini. Itu bagaimana caranya?
kita bisa menggunakan, karena tidak ada formula khusus di sini ya, kita bisa menggunakan tools-tools yang kita sudah buat tadi ya, ini, dan Excel. Nah, bagaimana caranya? Ya. Jadi 36 ini itu didapatkan dari hasil KPK A, B ini ya. Kita mau tahu nilai A dan B-nya itu bagaimana? Kita buat aja percobaan di sini ya. Buat percobaan, hasilnya itu 36 ya. Sedangkan range-nya itu 1 sampai 36. Kita buat angka 1 sampai 36. Mana caranya? Ini ya, 36. Misalkan. Sampai 36. Ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan seperti ini. M habis membagi A, M habis membagi B. Kita tulis di sini, kita hasilkan di sini, itu formula apa hasil dari ini bagi ini. Ya. Ini bagi ini. Kita tarik ya, ini adalah cara coba-coba, karena formula yang digunakan untuk mencari ini belum ada yang tepat ya. Kita menggunakan cara coba-coba. Ini kita hold atau kita keep ini ya. Ini kita keep F4 ya. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah yang mana nilai yang paling kecil, nilai bulat positif ya. Ini bulat positif ya, yang didapatkan dari ini. Nah, kita lihat nih ya. 36 ini ada 36, 18, 12, 9, 6, 4 ya, 3, 2, dan seterusnya. Nah, kita coba nih ya. 18 dengan 12. 18 dengan 12, nah masih ya. Kita coba di programnya kita nih ya. Program LCM 18 dengan tadi 12. Kita print 36. Tapi ya, dia kelipatan terkecil ya. Dia kelipatan terkecil. Kita cari lagi nih ya. Ini hasilnya 36 ya. Oke. 18 dengan 12. Kemudian 9 dengan 6. 9 dengan 6. 9 dengan pasien 18. Mungkin ya. Kemudian yang paling kecil itu adalah kita bisa lihat 3 dengan 3 dan 4 ini kan nggak bisa ya. 3 dengan 4 misalkan 12 ya. 3 dan 4 berarti 9 dengan 4, Pak. Oke, 9 dengan 4 ya. 4 dengan 9. 4 dengan paling kecil ini. Ya. Benar ya? Ini yang paling kecil. Kalau yang tadi ini kan 18 12 itu masih bisa diurai ya. Masih bisa diurai. Nah, ini gampang karena dia angkanya masih rendah ya. Bagaimana kalau angka ribuan misalnya di sini? Ya.
angka ribuan di mana tadi? Yang di sini hasilnya. Itu kita juga menggunakan cara coba-coba seperti ini. Ya, bisa kalian menggunakan rumusnya ini, ya, GCD di sini atau LCM di sini. Bisa juga kalian menggunakan function yang kita sudah buat tadi. Itu, ya, oke. Paham ini? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti jawaban itu cuma satu doang, Pak ya? Bukan banyak gitu kan? A, berarti ini 4 dengan 9. Nah, pas 9. A sama dengan 4, B dengan 9. Jadi kita perhatikan itu nilai bulatnya. Kita coba ya, paling kecil yang mana pasangannya. Itu ya. Ada lagi? Nggak ada. Ya, jadi kita coba lagi kalau yang namanya nah, ini bisa juga nih program ini mirip tadi ya. Kemudian itu sih ya. Kemudian kita coba yang algoritma Euclid itu ya. Kita coba lihat. Nah, latihannya untuk algoritma Euclid itu seperti ini. Kita lihat dulu teorinya. Nah, teori. Kita lihat sebentar. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi tentukan ya mirip atau ini yang kita gunakan menulis fungsi ya di sini. Nah, tentukan GCD dari 11, 47 ya dan 899 dengan algoritma Euclid ya. Untuk algoritma Euclid sendiri ya, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Bisa juga kalian menggunakan proses yang sebelumnya ya, yang seperti ini. Misalkan contoh lagi di sini ya. Contoh, ada dua cara kerja dari algoritma Euclid ini. Carilah GCM atau FPP dari 414,662 ya. Gunakan algoritma Euclid ya. Ya, bisa kita menggunakan selain yang tadi ya, pakai modulus dan seterusnya itu hampir sama cara kerjanya. Misalkan di sini 662 ya, itu sama dengan ini 414 ya. Nah, ini adalah hasilnya, ini hasil ditambah dengan R, sisa. Ya, ini sisa ya, residu. Kalau ini kita mau teruskan, sama ya tadi. 414, berarti ini dibagi ini, itu hasilnya 1 ya. 1, sisanya adalah misalkan 248. Kemudian ini lagi akan kita bagi, atau akan kita tempatkan di sini. Ya, sisanya ini kita uraikan lagi ya. Sorry. Ya, cocok. Ini ya 414 ini kita uraikan lagi sama dengan kita bagi dengan sisanya nih 248 ya. Ini hasilnya,
Ini sisanya. Ini bagi ini itu hasilnya 1 ya. Sisanya adalah 166 ya. Kemudian ini lagi kita jadi beruntun terus ya. 248 itu kita bagi 166, sisanya hasil baginya adalah 1 juga ya. Sisanya adalah 82. Kemudian ini lagi kita jadikan pembagi ya. Di penyebut 82. Ini kali. Ini 166 bagi 82. Oke. 2 ya. 2. Sisanya adalah 2 ya. Kemudian ini lagi 82 dibagi dengan 2 hasilnya 41 ya. Sisanya adalah 0. Jadi dengan algoritma Euclid ini GCD 414,662 sama dengan ini hasilnya 2 ya. Ini hasilnya 2 ya. Itu ya. Jadi algoritma Euclid itu seperti ini. Algoritma ini adalah yang bisa juga kita gunakan untuk mencari hasil dari FPB atau GCM. Saya juga menggunakan ini, sama aja sih ya. Prinsipnya sama. Kemudian kombinasi linear ya. Seperti ini mirip juga yang tadi ya, ada koefisiennya. Kemudian, jadi di sini ya seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal lagi yang kisi-kisi yang bisa kita gunakan ya. Misalkan ini saya hapus saja kisi-kisi untuk materi ini ya, materi teori bilangan elementer. Kemudian kita hapus dulu. Saya punya soal lagi. Ya. Misalkan di sini saya tulis sedikit. Misalkan Budi ya, Budi ingin membuat layangan ingin menjual apa ya konsep layangan aja ya, layangan ya, yang mana layangan yang mana dia membuat beberapa macam ya, buat apa ya, ya ini aja apa saya buat soal yang kisi-kisi aja ya, membuat layangan misalkan layangan ikan ya sebanyak apa ya,
564 ya, layangan ayam misalkan ya, ayam sebanyak 8 misalkan ya. Dan layangan cumi ya, misal kami itu 17 ya. Si Budi ini ingin menjual layangan ini semua dalam bentuk paket ya. Paket yang mirip ya, dengan misalkan memaksimalkan banyak paket yang dijual. Tentukan banyak layangan dalam satu paket. Hati-hati di sini ya. Paket jika banyaknya paket dimaksimalkan. Kira-kira bagaimana nih penyelesaiannya? Misalkan Budi ingin menjual layangan, berbagai macam layangan di sini ya, yang mana dia membuat layangan ikan ya, dia bentuk ikan ya sebanyak 564, kemudian layangan ayam sebanyak 658, dan layangan cumi itu 517. Nah, si Budi ini ingin menjual layangan ini semua dalam bentuk paket yang mirip ya, dengan memaksimalkan banyak paket yang dijual. Paket loh ya, ini paket. Memaksimalkan paket ya. Tentukan banyak layangan dalam satu paket jika banyaknya paket dimaksimalkan. Be careful. Jawabannya hati-hati ya. Kira-kira bagaimana nih jawabnya? Kira-kira bagaimana jawabannya? Saya tandain ya. Ini. Bagaimana cara menjawabnya nih?
Kira-kira bagaimana jawabannya? Hah? Ada yang tahu? Mungkin nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kita coba perbaiki. Fadli, coba Fadli, gimana caranya ini menyelesaikan soal ini? Ada Fadli nggak? Fadli? Atau Edelweiss? Ada Edelweiss? Kayaknya nggak maksimal ya kalau online ya. Mana nih? Kira-kira kita pakai apa nih ya? Kita pakai metode apa nih? LCMK atau GCD? GCD nggak sih, Pak? GCD. Ya, bagaimana caranya nih? GCD. Ini hati-hati ya. Ini saya tandain. Hati-hati. Untuk dijual ya, dimaksimalkan untuk dijual ini. Untuk dijual, ada sambungannya. Tentu kan banyak layangan dalam satu paket, jika banyaknya paket dimaksimalkan untuk dijual. Artinya semua paket itu dia ini ya, bilangan bulat ya. Kira-kira bagaimana tuh? Kita punya 564, kemudian kita punya 658, kemudian kita punya untuk ayam ya, Tumi 517. Ini diapakan nih? Difaktorkan, Pak. GCD ya. Berapa kira-kira nih? 47. Hah? 47. Kita pakai ini ya. Bisa pakai Excel. Kita coba 564 tambah satu lagi ya. Misalkan di sini 4, kemudian 658, ya, 517 ya. 517. CD-nya ini berapa ya? CD ini format ini, apakah ini hasilnya? Mana? Ya, tetap GCD ya. Kita pakai ini adalah kita gunakan metode GCD untuk memaksimalkan.
Gimana nih? 47. Benar ya? Coba. Nah, ini ada hati-hati nih ya. Memaksimalkan berarti untuk memaksimalkan ini ya, itu ini kan GCD-nya ya, hasil GCD. Berarti kita bagi setiap ini dengan GCD. Berarti 564 bagi 47 ya, ditambah dengan 658 dibagi 47 ditambah 517 dibagi 47 berapa tuh? Berapa tuh ya? Kalau ini kita bagi berarti ini bagi 47 ya. Dan ini mana? Ya, ini saya tarik aja ya. 14 cc ya. X. Hasilnya itu adalah penjumlahan dari ini. Hasilnya yang dimaksimalkan itu adalah penjumlahan dari 37 hasilnya. Ya, 37. Jadi banyak layangan dalam satu paket ya, itu adalah 37. Bukan ini. Ya. Makanya dikatakan hati-hati di sini. Ini jawaban. Oke. Nah, terus LCM bagaimana lagi? Ini kan contoh dari ICD ya. Nah, kalau LCM bagaimana? Sebentar ya. Kita coba. Tulis saja di sini ya. Misalkan di sini ya. Ada misalkan ada misalkan ada 3 jam di dalam toko ya. Yang pertama di set bordering setiap 5 menit ya. Kemudian yang kedua set bordering setiap 10 menit ya. Kemudian jam ketiga di set ya bordering misalkan setiap 15 menit ya. Jika terakhir kali yang tersebut bordering bersamaan pada pukul 19.43 pada jam berapa jam tersebut akan bordering sama
lagi ya. Diberikan jawaban dengan format 24 jam ya. Oke, contohnya plus kita pakai formatnya 24 jam di sini. Kira-kira nih bagaimana nih solusinya? Misalkan ada 3 jam nih, di sebuah toko ya atau di dalam toko ya. Yang pertama itu di-set berdering setiap 5 menit ya. Yang kedua di-set berdering setiap 10 menit. Yang ketiga di-set berdering setiap 15 menit. Jika terakhir kali jam tersebut berdering bersama pada pukul 19.43 ya, pada jam berapa jam tersebut akan berdiri bersama lagi ya. Berikan jawabannya dengan format 24 jam. Contohnya 19. Kira-kira bagaimana nih? Ada ide nggak? Ini kita pakai kalau yang tadi itu GCM ya, FPB. Kalau ini langsung aja saya berikan eh, petunjuknya, kita pakai LCM. Mana nih? Ciri khas dari LCM itu dia kelipatan ya, kelipatan. Terus bagaimana nih kira-kira? Cari LCM dari 5, 10, sama 15, Pak. Gimana? LCM dari 5, 10, sama 15. LCM 15 10. Hasilnya berapa? 30. 30. Berarti berapa jam berikutnya didapat jam berapa berikutnya bisa berdiri lagi? Berarti 30 menit setelah 19.43. Nah, berapa tuh? 20.13, Pak. Oke, benar ya. Gampang kan? LCM 5, kemudian 10 dengan 15. Berapa tadi? 30 ya? Tinggal ini aja, 19 ya. 43 ditambah 30. Berapa tadi? 20, 13. Seperti itu.
Nah, bisa juga ya, ini kan mudah ya. Bisa juga kalian menggunakan cara seperti ini gitu ya. Misalkan tadi ya, 5 bisa juga seperti ini. Jam 1, J1, J2, J3. 5 menit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dan ini 10 menit nih. 10 ya, 10, 10 ya. Kemudian 15 menit berarti diambil di sini ya. 15 menit. 15 menit yang di sini. Ya ketemunya di sini kan 30 ya. Ketemunya di 30. Kalau di sini 5 dengan 10 nggak mungkin ya. Karena dia nggak pas di sini ya. Kalau 5 dengan 5 ini dengan 10 oke, tapi dengan jam ketiga ini nggak pas di sini. Ada sisanya 5 menit. Berarti ini adalah 30. Ketemunya di 30. Gitu. Oke. Selanjutnya ini banyak banget ya. Nggak terlalu banyak ya. Jadi ini cuman ini aja. Ya. Bagaimana kalau dia 3 ya? Nih, A, B, dan C itu dalam 3 posisi. Itu kita gunakan seperti ini. Ya, sudah buat tadi opsinya seperti ini. Tinggal kalau misalkan ada 3 variabel yang ada, kemudian kita mau cari LCM-nya seperti ini. Itu dia GCD ya tadi ya. Saya pikir gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sekarang kalau nggak ada, coba on cam semua dulu. Baru Pak, izin Pak. ya. Pak, apakah ada rumus Excel Pak? Rumus di Excel itu mencari faktorasi si prima Pak? Yang mana? Soalnya GCD tadi? Yang soal ini? Sebentar. Bentar ya. Saya share dulu. Yang soal ini? Yang mana? Gimana? Yang soal yang mana tadi? GCD yang mana? mencari faktorasi prima Pak. Soalnya saya mendapat di kuis itu Pak, agak bingung sih cara kerjanya Pak. Yang mana tuh? Faktorisasi prima yang gini. Ini kan prima nih. Ini prima nih. 2, 3, dan seterusnya. Kita mainkan aja pangkat-pangkatnya tuh sampai mendapatkan hasilnya. Misalkan GCD 24 nih. Ya, kita mainkan aja pangkatnya nih. 2, 3, 5, 7 ya. Misalkan nih 24. Kita kira-kira berapa faktorisasi 2 dengan 3 ini mendapatkan 24 gitu ya. Oh, ya kalian bisa kuasai matematika ya. Perkalian ya, sorry. Perkalian 8 kali 3 ya 24. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 gitu, 24. Itu kan maksudnya? Oh ya Pak, ya Pak. Ya, 36 gitu juga faktorisasinya. Mainkan aja di sini pangkatnya nih. Kira-kira 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa itu sama dengan 36. Gitu. Seperti itu metode coba-cobanya. Ya. Nanti kemudian kalau GCD itu dia ambil pangkat antara 2 ini 36 dengan 24 ini, dia ambil pangkat yang minimal, 2 pangkat 2. Kemudian ini pangkat minimumnya 3, berarti 2 pangkat 2 kali 3, 12 ya. Ada lagi mungkin?
Yang ditanyakan? Ada on cam semua. Sebentar. Saya absensi dulu ya. Absensi dulu. Muhammad Karos, ada nggak? Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Avatar, Desa, nggak ada. Muhammad Rafis, nggak ada. Fadli, nggak ada juga. Amalia, Hadir, Pak. Ahmad Fatir, nggak ada. Alisa Dena, Hadir, Pak. Runa, nggak ada. Edelweiss, Hadir, Pak. Julian, Hadir, Pak. Pak Avatar hadir Pak. dari mana kamu Avatar? Nggak nyadar Pak. Hah? Nggak nyadar. Tidur. Ariel, nggak ada. Taufik, Hadir, Pak. Taufik ini ya. Anissa, Hadir, Pak. Rudi, Hadir, Pak. Ahmad Muzaki, nggak ada juga nih. Nurul, Hadir, Pak. Ahmad Zikra, Hadir, Pak. Dwi Bagus, Stefani, nggak ada. Hadir, Pak. Itu ada. Riva, Hadir, Pak. Eliezer, Hadir, Pak. Indra, Bening, nggak ada. Muhammad Sofwan, nggak ada. Syahrul, Hadir Pak. Mahira, Hadir, Pak. M. Agung, Hadir, Pak. Benih, Pak. Mutia, Pak. Hadir, Pak. Mutia, Hadir. Muhammad Pak, Afdal, Fadli Arju, Pak. Hah? Fadli hadir. Dari mana Fadli? Duran, Pak. Muhammad Safwan hadir Pak. Afdal mana? Bapak, benih hadir, Muhammad Pak. Afdal, nggak ada. Fauzan, Hadir, Pak, hadir. Nakita, Regija, nggak ada ya Nakita ya? Dia hadir, Pak. Muhammad Al-Fayed, Hadir, Pak. Avatara, nggak ada. Yohana, Hadir, Pak. Malia, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. Richard, Hadir, Pak. Fernando, Muhammad Fauzan, nggak ada.